Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung seperti biasa dari Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di gedung Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti biasa, saya Herki Andi menyapa Anda sekalian di program Suara Mundial, program yang bekerjasama antara Karang Taruna Kelurahan Monjok dengan Humas BNN Provinsi NTB. Nah, di sore hari ini saya ingin mengajak kawan muda untuk melihat sejenak atau tengok ketika tahun 2005-an lah ya, di mana band indie begitu banyaknya bermuncul. Salah satunya Punggawa yang sukses pada waktu itu adalah mereka bertiga di sini. Ya, mungkin bisa menceritakan sedikit bagaimana perjalanan mereka. Ada yang kenal dengan wajah ini? Kalau bisa disapa dulu kawan-kawan muda kita yang ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mereka adalah Daun ya, yang saat ini masih eksis. Meskipun di tengah digitalisasi, platform digital itu banyak bermunculan, dan bagaimana kiprah mereka bisa bertahan sampai saat ini, kita akan berbincang dengan mereka. Tapi saya ingin flashback, mungkin bagi kawan muda yang kelahiran tahun 2000-an ke atas, yang mungkin masih kecil ya, mungkin belum kenal dengan mereka. Nah, saya ingin mengajak untuk bernostalgia tentang keberadaan Daun Band. Mungkin siapa yang bisa menceritakan di sini? Atau kita kenalan dulu sebelum. Saya Dika. Terus ada. Posisinya sebagai? Saya vokalis. Dan vokalisnya saya Nanang sebagai gitar. Gitar. Iya. Ya, Saya Indra, drummer. Di drum ya. Oke. Baik, ya seperti tadi yang saya bilang sedikit tentang Daun sebenarnya. Bagaimana perjalanan terbentuknya, terus kemudian keluar masuknya para anggotanya, yang akhirnya sekarang yang tersisa masih saja gitu. Ya. Baik, siapa yang bisa cerita? Yang tersisa, kalau dibilang tersisa masih semua sih ya. Ya. Kecuali almarhum ya. Ya. Karena kami ini sebenarnya walaupun pada waktu itu bukan dari secara langsung ada di tapi kita udah sama Daun itu sejak lama. Terus untuk yang saat ini kita masih berlima sekarang. Ya, berlima. Ada Bayu, Nanang, ada Indra, ada Buyung, dan saya juga. Tadi ya. Yang dua itu masih ada urusan. Ada kesibukan. Ya. Bayu sendiri sekarang masih ada di Inggris. Ya. Terus Buyung ya masih ada di Dompu. ya Lembo Ade lah. Ya. Nah, jadi kita ada yang wakilin. Oke. Di tahun itu seperti apa sebenarnya Daun Band ketika mereka baru muncul itu? Formasinya mungkin bisa diceritakan sedikit. Untuk lebih ini Tahun 2005 itu formasi awal itu saya ada saya, Bayu, Rio vokalisnya dulu. Dia sebagai vokalis dan leader dulu dia. Ada Dedi, ada Tua, ada Chandra Poci di drum waktu itu. Nah, setelah itu tahun 2007 Daun itu setelah mengeluarkan 2 album. Album pertama Pahami, album kedua Dunia Kita. Di tahun 2007 itu kita bubar Daunnya, kita diganti sama Sayap waktu itu. Sayap ini baru rubah personil lagi, ikut Emma Live Wanted tahun 2007-2008. 2009 kita mulai hijrah ke Jakarta. Nah, 2009-2012 Rio meninggal, vokalisnya meninggal. Nah, terus setelah itu ya kita balik, sempat vakum tuh lama. Nah, baru bisa kembali lagi berkarya lagi tahun berapa ya? 2018. Januari 2018 tepatnya. Nah, itu ada Rio meninggal 2013, kita usaha ya ganti vokalis juga waktu itu, sempat di Jakarta 2014 bubar lagi. Lama itu, lama proses
vakumnya gitu. Nah rencana 2018 ketemu lagi sama Dika sama teman, ayo kita gabung lagi, buat lagi, ayo. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Eksistensi. Ya, Eksistensi. di awal-awal terbentuknya misalkan ada single yang sangat hits waktu itu. Iya, iya. Judulnya Bidadari, bukan? Bidadari. Oke. Ya. Itu sebetulnya konsep lagunya kemudian digubah ketika teman-teman ke Jakarta baru. Iya. Bagaimana ceritanya itu? Itu waktu itu ada apa namanya, musik direkturnya ya, ya Andi Bayau kalau nggak salah namanya itu. Nah dialah yang dari kita yang indie dulu, yang masih istilahnya yang masih murni kan. Nah baru masuk label itu musik director inilah yang berubah, yang poles lagi. Nah kalau kita sih terima aja yang bagaimana ininya kan. Nah setelah dipoles, diambil 10 lagu waktu itu. Ya 10 lagu inilah yang dipoles sama musik directornya ini. Ya konsepnya industri. Industri ya. Nah itulah yang kita buat apa namanya, buat Sirio dan teman-teman kita semua daun, Sayap waktu itu, Sayap Laki namanya. Akhirnya dirubah sama konsep Andi Bayau, sama Andi Bayau, Mas Andi Bayau. Transformernya dari daun ke sayap itu ide siapa? Vokalis dulu, si Rio almarhum. Apakah bukan hanya permintaan dari industri misalnya? Awalnya si Rio punya dari daun ke sayap dia. Nah dari daun ke sayap ada produser dari Jakarta, karena sudah ada nama Sayap di Jakarta waktu itu, sudah ada nama grup band namanya Sayap, akhirnya diganti, ditambahin gitu, jadi Sayap Laki. Kebetulan laki semua sih. Ya. Laki. Oke. Nah, gitu. Saya ingin mendengar mungkin konsep lagu di awal terbentuknya sama yang sekarang ini apa sih bedanya? Oh ya. Bedanya sih kalau dulu mungkin dengan keterbatasan ini ya, apa, peralatan yang ada dulu. Terus dengan kemajuan teknologi yang sekarang sebenarnya perbedaannya cukup signifikan sih buat saya. Karena pada zaman itu mungkin kita tidak mengenal, asal bikin aja gitu. Udah dalam arti bukan asal-asalan bikin ya. Gimana sih maksudnya? Jadi pada zaman itu recording itu masih sifatnya tidak terlalu Masih manual berarti. Iya, masih manual, terus terbatas lah untuk plugin apa segala macamnya. Nah sekarang lebih ke arah dia lebih terdengar jernih gitu, lebih apa ya? Kalau di yang konsep yang kita pakai itu lebih Dolby deh, surround. Jadi suaranya tuh lebih ngebungkus. Mungkin boleh saya tambahin sedikit. Oh, dulu mono lah ya. Iya. Kita tambahin sedikit yang dikatakan sama Dika, benar. Dulu mungkin masih kita teman-teman masih ego untuk mengaransemen musik. Nah, sekarang lebih dewasa lagi lah untuk aransemen musik. Semua terlibat gitu. Iya, Itu salah satunya ya. Dulu masih sekarang udahlah, kita bagaimana supaya sama-sama aja gitu. Kan intinya sama kayak di apa ya, kita jalanin hidup nih, mesti ada harmoni ya kan. Betul. Kita berkeluarga tuh mesti harmoni kan. Harus saling mengisi. Nah ini yang kita terapkan juga di musik. Ya, sama lah sebenarnya filosofinya musik sama hidup kurang lebih sama. Lebih easy listening aja sih sebenarnya. Ya easy listening. Lebih sederhana. Sekarang konsep musik yang sekarang kita punya lebih sederhana dengan didukung teknologi yang mumpuni lah sekarang ya. Apalagi kita bisa kerjain sendiri nih sekarang. Kerjain sendiri apanya. Walaupun kadang kita juga butuh studio recording masih kita pakai juga. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain kita bisa kerjain sendiri. Ya, sambilan ya buat kawan muda misalnya kalau ingin lihat streaming ini bisa disaksikan di akun media sosial BNN Provinsi NTB.
kita balik lagi nih, konsep awal itu apakah masih dibawa sampai sekarang atau memang 100% berubah? Nggak 100% berubah. Dari misalnya dari genre ataupun tidak, genrenya tidak berubah, tapi kemasan. Kemasannya kita lebih modern aja. inovatif gitu. Kita lebih inovatif aja sekarang. Kalau dulu kan masih istilahnya apa yang mau diisi ya udah isi aja. Sekarang kita lebih mikirin ini kurangin dikit gitu, atau ini apa kita nggak adain gitu. Kayaknya dibikin lebih sederhana aja, biar lebih easy listening. Termasuk lagu yang kita yang paling baru namanya apa? Judulnya. Ini kita kasih bocoran ya. 31 Desember nanti kita rilis. Judulnya Aku dan Caraku Mencintaimu. Itu sangat sederhana lagunya. Jadi nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang terlalu ribet lah gitu ininya. Yang penting orang bisa ngikutin ya udah gitu. Oke. Setelah sang vokalis dulu meninggal ya, apakah itu seperti apa dampak buat teman-teman yang lain? Besar, berat sekali itu. Sampai kita vakum waktu itu. Berapa lama? Karena berapa lama itu? 8 tahun ya. 14 ya sekitar 4 tahunan. 4 tahun apa? Ya. Jadi dia 2012 itu, terus setelah itu kan kita masih di Jakarta. Nah cuman saya pulang tuh dari Jakarta 2014. Nah pulang udah. Nah itu udah enggak main musik lagi udah. Rencananya mau pensiun gitu waktu itu. Karena pengaruh vokalis ini. Nah, cuman terus kalau begini terus kan maksudnya harus ada teman lagi yang mampu membakar lagi semangat itu yang tumbuh. Nah kebetulan ketemu sama teman-teman seperti ini yang bisa membakar gitu. Semakin itu kembali lagi saya, ayo dah kita bentuk lagi gitu. Akhirnya muncullah 2018 Don Reborn ini. Oke, kita ngomongin Don Reborn yang sekarang ini. Beberapa lagu lama itu ada yang diangkat juga? Ada. Seperti lagu Pahami. Kita udah kemarin udah apa namanya, untuk lagu Pahami udah text-in untuk apa music videonya ya. Rilisnya belum tahu kapan, tapi insya Allah Pahami lagunya sendiri itu bakal rilis di 31 Desember nanti bareng lagu-lagu yang tadi. Itu untuk volume 1 ya. A Day to Remember. Kita bahas nanti dulu. Itu saya ingin mendalami dulu. Benar. Apa sih yang terjadi di dalam? Apa yang terjadi kemudian setelah teman-teman Daun ini vakum kehidupan sendiri-sendiri? Setelah itu kira-kira apa hidayah? Ya, yang berat ini. Pada akhirnya mau berkumpul lagi tuh, maksudnya apakah ada sosok orang yang menjadi motivasi misalnya untuk bisa kumpul lagi atau gimana? Siapa yang jawab ini? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya apa yang bikin kita kumpul lagi, sebenarnya ini eksistensi kita untuk bermusik itu didasari atas, kalau orang seniman ya, kalau orang memang seniman itu misalnya terserah itu musik, dia mau seni rupa atau apa, itu tetap di dalam hatinya sebenarnya tidak bisa hilang. Ya tidak akan hilang deh, karena itu is a gift, you know? Itu adalah pemberian sejak lahir gitu. You born to be, you know? Jadi itu akan selamanya ada di kita. Nah selanjutnya sekarang gimana kita mengemas itu kembali ke dalam diri kita sendiri, kan kembali lagi kesepakatan kita sama teman-teman kemarin kayak gimana, yuk jalan yuk gitu. Walaupun kita sibuk juga, nih contohnya sekarang gitarisnya satu lagi ada di Inggris nih, yang satu lagi ada di Dompu sana. Tapi itu tidak menghentikan langkah kita untuk berkarya, karena menurut kita sih ya udah gini, kalau misalnya kita bikin sesuatu, kita kan koordinasi nih. Semua pada sibuk soalnya. Saya sendiri sibuk full everyday ya. Pak Guru juga sibuk. Ini kita punya kontraktor, developer. Kalau ada yang mau bangun rumah, beliau nih. Promosi. Jadi ya kita semua pada sibuk terus.
tapi tidak menghalangi, tidak membatasi keinginan kita untuk tetap berkarya. Jadi eksistensi itu perlu. Nggak apa-apa lah, nggak usah terlalu tinggi-tinggi amat ya. Tapi jangan, nggak usah di bawah-bawah juga gitu. Jadi stability. That's what we're looking for. Saya gini, untuk melihat begitu banyaknya band-band baru yang muncul, kalau begitu mudahnya ketika di saat ini mereka membuat lagu gitu maksudnya. Betul. Itu bagaimana teman-teman daun mengantisipasinya supaya bisa tetap bertahan di era? Sebenarnya bukan diantisipasi ya. Kalau saya sendiri bahasanya bukan mengantisipasi band-band baru atau apa. Justru kami mengapresiasi gitu. Semakin banyak orang bisa berkarya, syukur-syukur bisa melebihi pencapaian Daun gitu yang pada masanya berjaya gitu. Wah, itu keren banget. Gitu. Jadi kita support dah. Tapi dibalik dengan kita lihat dari hasil karya yang mereka keluarkan misalnya kayak gitu, dengan banyak yang bilang kualitasnya nggak bagus segala macam, itu gimana? Kalau itu ini balik lagi ke selera atau gimana? Selera. Ya kembali ke selera. Kita nggak bisa bilang juga kalau musiknya orang nggak bagus ya. Dalam arti mereka punya pasarnya sendiri, kita punya pasar sendiri, ya udah gitu. Dalam arti kita berkarya aja sebisanya, dan silahkan teman-teman juga berkarya gitu kan. That's good if there is more, you know. Kalau ada lebih banyak lagi yang berkarya seperti tahun-tahun yang sebelumnya kita alami, oh itu marvelous, sangat bagus gitu. Ya. Benar. Untuk di teknologi yang sekarang kan semua bisa dibuat. Kan dulu untuk membuat satu lagu aja satu orang tuh cukup sebenarnya ketika dia bisa memainkan semua alat musik gitu. Nah, perbedaannya sekarang ketika kita bermain di band dengan mereka yang main sendirian misalnya, seperti apa bedanya? Maksudnya pas live-nya itu mungkin pas live-nya itu dia ada beberapa musisi yang bisa membuat sebuah lagu dengan dia sendiri gitu. Kita ada bisa main drum, bahkan ini saya disinggung ya ini. terus seperti itu. Jadi dia kurang semua gitu Mas. Makanya drummer nggak ada job kadang. Ya kan bisa pakai, nah itu maksudnya bisa pakai IDM kayak gitu segala macam. Betul. Ini kan sangat ironis bagi kita ketika kita punya grup. Nah, sementara ini orang bisa semuanya gitu kan sampai. Ya itu kembali ke genre musik yang dimainkan sebenarnya. Kalau masalah dia main sendiri itu, misalnya dia main sendiri nggak mungkin main rock, kan? Nggak mungkin main pop lagunya. Mesti IDM. Atau hip hop mungkin ya. Karena seperti itulah. Pemiliknya juga mengurangi budget biasanya itu. Bukan, kadang karena kalau Biar lebih banyak dapatnya. kadang budget band lebih besar soalnya. Mungkin gitu. tapi kadang begini loh, banyak tergantung itu perspektif lagi tergantung ya. Tergantung. Jadi kalau kita bahas masalah, tapi ini bukan masalah karya ya, ini masalah ke performing ya. Saya sendiri pelaku one man show itu gitu. Kalau masalah performing ya. Jadi semua itu gitar, keyboard, saya pakai alat yang namanya loop ya. Itu saya main sendiri. Jadi yang biasanya saya jualan untuk band itu bisa lumayan. Tapi saya jualan satu orang ini menutupi satu kualitas band ini, jadi satu aja yang dapat gitu. Itu maruk namanya Mas. Itu maruk namanya mau berbagi itu. Iya. Nah, maksudnya kalau ibaratnya sebuah tim misalnya kan, kalau kita bicara Messi nggak mungkin bisa meraih sendiri gitu kan. Argentina lagi kita bahas. Tapi ini kan begini. Balik layar pasti. Ini kembali lagi substansinya di mana itu tadi? Ini apakah musik dalam bentuk karya atau musik dalam bentuk performa? Soulnya itu gitu. Iya, maksudnya kan mereka bermain, mereka menikmati nggak? Ya sekarang kita jualannya itu karya atau ini cover doang gitu. Kembali ini kan bicara masalah performing atau you creating or you performing, ya kan? Ada substansi lagi. Kita pecah lagi tuh. Tapi ketika kita harus bekerja untuk tim seperti di Daun, kita nggak mungkin kerja sendiri-sendiri sih.
untuk tetap eksis misalnya, apakah teman-teman Daun ini lebih bertumpu kepada bagaimana menghasilkan karya atau lebih kepada mengandalkan nama besar teman-teman Daun atau seperti apa? Karya sebenarnya. Karya dan kita go with flow ya. Jadi enggak usah, maksudnya begini, dibalik teman-teman kesibukan teman-teman semua pada sibuk kan, itu ada waktu tuh sela-sela. Siapapun yang bisa sih sebenarnya. Misalnya saya yang banyak waktu luang ya saya kerjain dulu gitu. Nanti gimana ininya kan, ada waktu nggak ngisi, ya udah isi gitu. Waktu nggak ngisi. Jadi daunnya tapi. Iya. Bukan dia sendiri. Bukan daunnya. Daunnya nih. Daunnya. Jadi fleksibel. Kita waktunya masih fleksibel, terus tetap berkarya apapun itu, apapun rintangannya ya hajar terus karya mah tanpa batas ya. Kalau karya. Maksudnya tetapnya berdiri teman-teman Daun ini, apakah itu merupakan beban enggak? Oh enggak. Maksudnya begini, di memegang nama besar Daun ketika itu, terus kemudian masyarakat sangat berharap ekspektasinya tinggi ya untuk bagaimana suksesnya Daun sekarang gitu maksudnya. Apakah itu menjadi beban enggak buat teman? Sebenarnya ada sih. Ada sedikit, bukan beban ini sih ya, lebih ke apa ya? Sebenarnya kita ini lebih ke kesibuknya sebenarnya. Bebannya itu karena kalau semua pada kumpul fokus lagi yang seperti dulu ya sulit. Everything can happen gitu. Saya bilang nggak mungkin kalau kita memang semuanya ada di sini. Tapi sekarang pada kenyataannya teman-teman lagi ada yang jauh. Untuk live perform aja beberapa kali terakhir ya kita pakai additional player. Jadi ya agak susah sih memang. Mungkin ada beban, saya nambahin sedikit aja. Beban ya, memang ada beban yang kita tanggung dari masa kejayaan Daun dulu kan. Nah, yang dibawa ke sini. Cuman beban itu berubah menjadi harapan gitu. Kita berharap gitu. Semoga dengan lagu single kita yang terbaru lagi ini mampu mendongkrak apa yang dulu pernah pencapaian Daun yang dulu. Apa kira-kira yang tidak dihilangkan dari Daun yang dulu? Di single yang karakter lagunya. Ya, karakter lebih ke apa modern ya, konsepnya musiknya. Konsep musiknya lebih modern, cuman karakternya tuh masih tetap. Ya, itu sih. Karena jati dirinya Daun ya seperti itu. Karena dia Daun dulu itu dia pop rock. Nah, pop rock jalurnya gitu pop rock. Nah, kita juga nggak mau jauh dari pop rock. Misalnya dulu Daun pop rock, terus kita rubah jadi reggae gitu kan. Nah, itu nggak kita lakukan. Kita tetap bertahan di pop rock itu. Saya ingin tahu pendapat teman-teman Daun ini melihat atmosfer musik ataupun teman-teman band di Mataram atau Lombok sendiri itu seperti apa? Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang sekarang ini seperti apa sih sebenarnya? Ya agak kontradiktif ya. Maksudnya apa ya? Dulu ketika kita mau memulai sebuah, nah kembali ke pribadi dulu ya. Keinginan kita untuk menjadi seorang seniman termasuk musisi, itu kita tempuhnya jalurnya terjal itu. Dalam arti ya harus festival sana sini lah, atau kita at least there is an achievement we got, satu penghargaan gitu atau apalah. Itu sulit banget itu untuk tembus sampai di level itu gitu. Sekarang dengan mudahnya mungkin ya, karena yang lebih lucu lagi yang lebih lucu seperti kata Beli Dipo, orang musisi dulu sama musisi sekarang katanya, yang sekarang ini malah cita-citanya kalau ditanya kamu mau jadi apa kalau jadi musisi, hanya sebatas pemain kafe katanya, segitu. Tapi tidak berkarya. Saya juga. Tapi ya, saya tidak menyalahkan sih ya. Tuh. Saya nambahin sedikit nih. Di sini yang sekarang ini susah band itu Mas.
Nah, Susahnya dalam artian maksudnya begini, banyak sekarang tidak ada festival band. Nah, yang ada itu solois saja. Maksudnya vokalnya aja yang dicari, nggak ada yang bandnya gitu. Full band. Ya full band itu udah nggak seperti saya zaman waktu SMA dulu tuh kuliah kan, masih banyak itu festival-festival band. Sekarang nih sudah nggak ada. Dia lebih ke solo gitu. Kayak ikut lomba audisi vokal misalnya. Nah, lebih bukan ke grup ya, lebih ke individu gitu. Apakah itu pengaruhnya dengan mereka yang tadi bisa main sendiri itu sehingga peminat band Nah, berkurang? mungkin ya seperti itu. bukan. Sebenarnya Jadi selama ini kalau menurut saya kita disuguhkan dengan tontonan-tontonan yang seperti itu gitu. Dalam arti sudah berkurangnya intensitas dari apa namanya tontonan kayak band, festival dan segala macam, atau mungkin gebiar atau semacamnya lah ya pada zaman itu. Sekarang itu udah berkurang gitu. Jadi kita disuguhkan dengan tontonan-tontonan solois atau apa. Jadi mau nggak mau kita digiring ke arah situ. Iya. Sekarang yang kembali yang bisa merubah lagi itu kan kita ini, maksudnya. Wow, saya dengar kemarin ada sesuatu yang menarik tuh. Apa namanya, legend juga tuh acara tuh Semanda Music Festival tuh. Apa sih? Ya. Nah, itu legend itu salah satu yang bisa mungkin dari zaman dulu kita Kan gairah. Iya. Jadi adalah satu nih sekolah ini yang bikin Festival festival pelajar. ini lagi, festival pelajar lagi. Nah, di sini kita lihat, nah ini baru tempat membuktikan si solois tadi kalau memang dia berbakat untuk apa namanya kompos itu musik jadiin sesuatu yang brilian di mata jurinya nanti kan. Ya, why not gitu. Jadi harapan lagi. Kita balik lagi ke eranya Sayap Laki. oh ya, Ini kan lagunya apa namanya, Bidadari. Bidadari, Kemudian benar. banyak di aransemen ulang seperti itu. benar. Itu kalau kita bicara royalti misalnya sampai sekarang teman-teman masih dapat atau gimana? Atau kayak apa ceritanya? Kalau itu dari saya yang langsung lihat di agregator ya, masih belum Maksudnya seperti itu. belum masuk di royalti. Karena lagu itu sendiri statusnya itu masih apa namanya, free of hak cipta ya, dari aneh, belum didaftarkan deh, gitu. Jadi orang bisa upload pun dia, kalau dia punya viewer naik, kalaupun dia punya statistik bagus, pasti dapat uang full orang. Sebenarnya begini nih, saya tambahin sedikit ya. Sebenarnya dulu kita itu kontrak Naga Suara. Naga Suara. Nah, cuman kita itu lagi waiting list, maksudnya menunggu. Dia kan masih banyak, masih ada artisnya gitu yang harus dia promosiin kan. Nah, kita lagi nunggu itu jadwal ya di zaman itu waktu itu kita menunggu waktu untuk promo. Nah, kan tetapi di waktu kita menunggu itu almarhum meninggal. Terus kemudian statusnya? Nah, statusnya itu tidak diperpanjang lagi kontrak kita. Terus kira-kira siapa jadi pemilik lagu ini gitu? Tetap kalau secara apa namanya harfiah kita bilang, itu tetap kalau secara etika ya tahun yang punya, maksudnya Mas Rio yang ciptakan. Hak ciptanya kan almarhum. Jadi kalau secara inilah etika. Cuma kalau secara kita bicara secara industri secara metadata ya. Metadata itu sendiri masih belum. Nah, nanti rencana di volume yang kedua kita daftarin juga itu biar dengan aransemen yang beda. Iya. Tetap sama bukan aransemennya beda dengan kemasan yang baru. Kemasan baru dengan apa namanya? Dengan persiapan yang lebih ini lagi lah, yang jelas kan royalti yang kita anu juga harus sesuai lah gitu. Nah, ya menurut saya sebagai pembelajaran sih kita yang di Sayap Laki Sayap Laki itu. Nah, sekarang itu kalau nggak salah masih airing itu Sayap Laki, saya lihat di Spotify sendiri lagu-lagu itu masih ada, dan royaltinya tuh goes through Naga Suara, everything.
Ya. Memang tidak ada perjanjian atau kontrak seperti apa gitu. Nah itu begitu kita putus kontrak waktu almarhum. Memang itu kan kita di bawah manajemen waktu itu, Mas. Ada manajemen dari Naga Suara, Positive Art, baru saya pelaki. Nah setelah itu kita putus di dua manajemen itu. Manajemen Positive Art juga putus kontrak, di Naga Suara juga putus, gara-gara ya meninggal almarhum itu. Karena kan kita per individu kita kontrak. Saya sendiri kontrak, Rio sendiri kontrak, Bayu juga begitu kontrak sendiri-sendiri. Itu kalau nggak salah itu 5 tahun. 5 tahun. Iya. Dari tahun 2000. Dari tahun 2011 ya. Sampai ya 5 tahun. Nah cuman kan di 2012 almarhum jatuh sakit waktu itu. Meninggal. Nggak lama lah ya. Ya nggak lama, sakitnya tuh ya nggak lama. Kontrak yang tersisa? Nah itu yang memutuskan kontrak itu ya, kalau kontrak ini akan putus kalau ada yang meninggal, karena sekarang seorang leader yang meninggalnya ini kan kecuali mungkin personil yang lain gitu ya, yang bukan vokalis gitu, mungkin bisa diganti dengan yang tapi ini dia vokalisnya, karakternya ada di dia, terus leader juga Tapi di aturan itu teman-teman tahu nggak kalau seandainya vokalis meninggal bakalan kontrak secara otomatis diputus atau gimana? Nah, waktu itu kita nggak tahu. Nah karena kita tahunya waktu gimana nih kontrak, kayaknya itu waktu udah almarhum meninggal kan kita antar ke Lombok. Nah waktu kita di sana kita mulai berpikir tuh bagaimana cara ngatur kontrak ini. Nah baru kembali lagi ke Jakarta ngurus kontrak itu, ternyata udah di cut ya. Itu secara sepihak berarti. Iya. Gugur deh. Kontrak itu gugur deh. Ini sudah karena meninggal dunia gitu. Itu sebelum meninggal, kewajiban teman-teman dulu waktu itu seperti apa misalnya? Kalau seandainya ini berlanjut, apakah menjalani beberapa tour misalnya atau seperti apa? Promo waktu itu. Mau promo mau promo TV semuanya lah. Promo biasanya kan Naga Suara itu punya tersendiri gitu. Ada schedule sudah dipersiapkan lah selama 5 tahun itu. Promo dulu, cuman karena dia juga akhirnya memutuskan kontrak karena semuanya itu nggak bisa terwujud gara-gara almarhum meninggal gitu. Nggak bisa menjalani yang sudah dischedulkan gitu hari itu sudah. Berat juga ya. Iya. Waduh. Cobaan. Berat, Mas. Ya. Berat. Sebagai pelajaran juga sebenarnya berat. Dan kita enggak habis pikir gitu. Almarhum tuh begitu cepat gitu. Sakit langsung begitu cepat gitu. Jadi waktunya durasinya nggak lama itu. 1 minggu di rumah sakit langsung begitu cepat ya. Nah itu dah yang membuat kita itu buat kita drop juga itu di sana main musik musik. Teman-teman juga ada di sana ini, Dika, Mahendra juga ada. Oke, yang berlalu biarkan berlalu ya. Maksudnya kita membuka lembaran baru sekarang. Daun Reborn ini sekarang mau sebenarnya masih Daun Band sih. Daun Band. Cuma Reborn itu adalah hanya sebagai penyemangat. Sebutan ketika kayak bayi ya lahir gitu. Ya udah. Ini kita kayak bayi lahir lagi. Kita coba pelan-pelan. Newborn. Kira-kira misi apa yang mau dibawa di album yang sekarang? Perdamaian gitu ya misi kan. Misinya ya kita tetap berkarya intinya. Intinya kita berkarya dulu. Tensinya di situ. Tunjukin kalau nih terutama teman-teman yang sekarang ya, dalam arti ya musisi-musisi yang sekarang juga gitu. Ini loh kita yang udah berumur ini istilahnya, kita masih tetap berkarya, keluarin karya lagi. Jadi ya, jadi contoh aja gitu. Itu dengan judul yang itu karena sedikit. Karena begini, karena ada orang yang ketika menemui kegagalan jalan buntu itu mereka seperti mengubur mimpi mereka. Nah kalau buat saya
udah jalan terus. Kita nggak tahu di mana di mana keberuntungan itu akan datang. Kita tidak akan pernah tahu. Bahkan kematian pun kita nggak tahu kan. Sama dengan keberuntungan. Ibaratnya rezeki kita dikasih itu kita nggak tahu. Udah berusaha aja. Subhanallah. Masya Allah. Insyaallah. Udah jalan aja gitu. Iya. Jalan. Benar. Baca di mana, Dik? Jalanin aja itu jalan. Ada jalan ya. Iya, jalan. Kelamaan merumput, boleh. Iya, Kelamaan makan ini rumput ya. Kuda. Titelnya apa tadi album yang ini? Yang A Day to Remember. itu kira-kira apa? Kita flashback sebenarnya. A Day to Remember itu Mengingat hari itu berarti. iya, kita mencoba membawa lagi Rendes First ya. Kita flashback memories tahun dimana Daun Band itu lagi jaya-jayanya. Kita mengingatkan dengan konsep yang baru, dengan gaya yang baru, walaupun tetap dengan konsep yang lama, kemasannya yang dibagusin. Ya. Jadi ya, A Day to Remember adalah hari itu. Ini lagu ini pernah ada. Berapa lagu sih? Untuk A Day to Remember ini, kita pecah jadi 2 volume ya. Karena rencananya saya lepas ya, kita rilis itu yang pertama tuh 5, termasuk yang Cinta Kalahkan Segalanya kemarin. Iya. Itu di sana ada 2 single yang baru, sama 3 lagu dengan aransemen yang baru. Lagu lama. Lagu lama. Diambil dari album Pahami. Paham. Sama Dunia Album Kita. Dunia Kita yang kedua. Nah, untuk 2 single yang terbaru ini semua personil terlibat atau seperti apa? Bagian Ya, semua terlibat. dari arrangement lirik segala Iya. macam. Kalau lirik sendiri saya sama Bayu kemarin. Cuma kalau untuk aransemen yaudah silakan dikasih semua teman-teman kan. Apa ada ide silakan isi. Jadi semua terlibat. Yang jelas lebih sederhana lagi, kita buat lebih Lebih sederhana. sederhana. lagi musiknya. Kira-kira apa yang ingin di apa namanya? Yang ingin diberikan kepada penggemar Daun yang dulu. Ya, tapi sekarang pun masih setia misalnya kayak gitu. Kira-kira apa yang dibawa untuk yang Daun yang sekarang? Sekarang sebenarnya apa ya? Kalau kita bahas apa yang dibawa itu dari dulu juga konsep musik, konsep lagu itu kan nggak lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Di situ ada kasus percintaan, ada kasus Masih seputaran itulah cinta. kehidupan lah, hidup kita seputar hidup gitu. Jadi gimana kita memaknai hidup, gimana memaknai berartinya pasangan kita. Pokoknya banyak sih sebenarnya yang akan kita kasih nanti di ini. Tanggal berapa? 31 Desember insya Allah. Kita rilis di akhir tahun. Jadi ya. Dan ada itu remember menyambut awal tahun yang 2023. Iya, untuk lebih berkarya lagi. Jadi nanti insya Allah bulan Maret kita rilis yang Insya Allah. keduanya yang konsepnya dengan akustik. Dia lebih sederhana sih kita bikin. Nggak yang berat-berat banget. Nggak yang terlalu gedebak. Ngecepah gitu. Udah lewat kayaknya itu. Ada yang begini kan yang kakinya Udah lewat. Iya. udah lewat. Yang begini. Masya Allah. Insya Allah. Udah lewat. Atau memang sudah habis balonnya gitu. Kalau inget yang begitu ada apa ya? Ada bahan Kelas festival mungkin ya. ada bahan, ada bahan buat ngecengin dia. Ingat, jadi lucu-lucuan gitu ya. Lucu-lucuan. Lucu Kan jadi. kaki di Taman Depan. Iya. Kan nah, di konser terakhir kita kemarin di Kerandangan itu lagu apa itu? Lagu Raja dan Dewa. bukan Raja dan Dewa ya. Jadi saya langsung depan nyamperin dia. Coba angkat itu kaki. Ada fotonya itu saya ngomong begini. Coba angkat kaki itu ke speaker. Dia langsung begini.
Udah ini udah. Dulu mungkin ya, dulu. Masih gebu-gebu ya membara. Salah satu orang yang menonton paling depan. tapi ternyata masyarakat itu masih antusias sebenarnya nungguin dia yang naikin kaki itu sebenarnya masih nungguin. Udah. Itu ikonik banget sih sebenarnya. Ya, maksud saya ya mungkin itu dulu lah. Ya. Sekarang lebih dibawa, nggak usah terlalu lebih ditahan gitu lah, lebih ke Kalau dulu Nanang itu gitarnya di sini. Kalau sekarang agak depan. udah terhitung. Perut sudah mulai ini. Jadi bahan aja. Masya Allah. Masalah. Oke, teman-teman sekarang untuk ajang promosi yang digunakan seperti apa ini? Apakah hanya memanfaatkan media sosial atau ada offline misalnya? Publisher nanti kita di situ di agregator kan ada publisher kita manfaatkan itu fitur-fitur itu juga. Selain dengan media sosial ya, selain teman-teman juga nanti pasti ya kita lihat go with flow aja. Siapa yang punya kesempatan untuk publish ya udah silakan. Harus masuk radio dulu baru Harus ngebajak juga ya. Harus ngebajak via Bluetooth atau infrared gitu. Sama Daun Ribbon punya manajemen juga. Ya. Ada manajemen yang siap membantu lah, mendukung bagaimana sistem promonya nanti gimana. Ada manajemen lah, ada orang lah, ada sahabat lagi di balik kita. Kita di bawah naungannya ada cerita manajemen. Iya, ada. Labelnya namanya Seja Indonesia. Itu label sendiri sih sebenarnya. Nanti dia yang ngebantu lah, termasuk nanti dari pihak BNN kan bisa ngebantu. Mungkin kita bisa kerjasama lebih lanjut ke depan dalam arti. Dan kita memang di band ini, di Daun ini yang memang benar-benar memerangi narkotik sih. Harus. Karena apapun alasannya itu tidak akan pernah memberikan ruang kepada kami ini musisi terutama untuk lebih kreatif. Bahkan itu membunuh imajinasi kita sendiri. Jadi teman-teman yang dengar podcast ini mungkin bisa jauhi itu narkoba. Dari segi agama juga sepakat. Para ulama-ulama kita juga sepakat bahwa itu harus dijauhkan dari secara kita. Bayangkan maksudnya begini, nggak usah lah kita yang musisi gitu, orang yang kena narkoba ini berapa calon presiden yang terbunuh harinya karena narkoba. Berapa banyak calon musisi juga ya? Iya, calon musisi, calon daun-daun band yang lain lagi. Terbunuh karena Balik lagi ke untuk rilisnya besok tanggal 31 ini, apakah akan membentuk dalam bentuk fisik juga atau enggak? Kita lihat kalau masih bentuk fisiknya nanti dulu, mungkin kita discuss lebih lanjut lagi. Paling kalau fisik itu lebih ke merchandise ya. Merchandise aja. Apalagi zaman sekarang itu, sekarang kita tanya nih teman-teman semua, ada yang masih pakai CD nggak? Ada yang masih pakai nggak ada kan? Set kita gitu. Iya, nggak ada. Jadi semua sekarang serba digital. Apa-apa ya Deezer, Joox, Spotify, download masukin flash. Di mobil pun sekarang udah jarang orang masukin CD, ribet soalnya bawanya. Ya kan? Ya. Lebih YouTube mungkin ya. Ya paling YouTube. Betul. Oke. Sudah ada mulai produksi untuk buat movie klipnya. Nah, kalau untuk yang berikutnya sepertinya saya harus menghubungi Anda ini dan Mas David nanti yang mengerjakan kan, biar kita lebih cepat gitu. Yang pertama sudah. Yang pertama kan sudah. Yang pertama udah. Nah, yang kedua
diproduksi sudah, cuman tinggal editing mungkin ya, editing ya sedikit. Iya, sebenarnya saya nge-push juga sih sebenarnya untuk kita bisa rilis di akhir tahun ini beriringan sama Spotify gitu, yang di digital platform ya, untuk audio. Jadi ketika itu rilis sebenarnya udah bisa kebaca kan, ini kalau udah view di YouTube naik, mesti yang di Spotify juga ikut karena hak ciptanya otomatis terbaca ke sana. Cuma kita saat ini belum bisa melakukan itu karena persiapan untuk videonya sendiri masih belum maksimal ya, saya bilang, karena mungkin masih sibuk ya. Kita juga maklum juga sih kalau pada masih sibuk. Jadi persiapan untuk untuk album ini itu dari 2018 berarti atau? Kalau iya 2018 sebenarnya, saat awal-awal kita ketemu, cuma kita terbentur lagi, ada yang harus pergi, ada yang harus keluar gitu. Waktu itu saya ke Eropa juga. Waktu itu 2018 ketemu, cuman kencar lagi. Nah, gabung lagi itu gitu sekarang. Pernah nyoba vokalis baru gitu. Iya. Nggak sampai setahun ya yang dulu ya. Iya. Sampai setahun. Memang agak susah sih untuk menemukan karakter vokal. Sampai kita lakukan audisi ya nggak bisa memang, maksudnya kita nyarinya bukan yang persis sama ya. Iya. Paling enggak secara karakternya dia kuat untuk dirinya sendiri. Jadi nggak usah jadi Rio gitu, jadi siapa, be who you are, you know? Rio is something else, Rio is Rio gitu. Oke, jadi buat teman-teman misalnya kawan muda yang ingin mengetahui ini sebetulnya teman Daun ini punya basecamp sendiri atau mungkin misalnya di mana kira-kira? Kalau sekarang kita ada di bawahnya ada Cerita Manajemen. Pertama kita punya basecamp masih di Cemara juga sih masih. Tapi untuk lebih daily activity ya kita sebenarnya bisa kontak langsung ke manajer kita. Kita ada manajer. Manajernya namanya Mas Mus. Halo Mas Mus. Lagi di Besiru ya. Besiru. Ya itu dia sebetulnya banyak cerita yang akhirnya kita dapat yang selama ini kawan-kawan muda termasuk saya banyak pertanyaan yang akhirnya bisa saya lupakan sekarang, itu terkait dengan bagaimana transformnya Daun menjadi sayap laki. Kiprah mereka di Jakarta pada waktu itu yang Semoga puas dengan jawabannya. Sebenarnya belum puas. Masih banyak kan? Iya, masih banyak. Sebenarnya masih banyak yang kita mau ceritain lagi, cuma nanti kita atur jadwal lagi. Mendekati album yang itu ya. Iya, benar. Tapi kalau kata Bayu ini kayaknya kurang kopi nih. Bayu itu ngomong begini. Bayu biasanya ngomong gitu. Baik, kawan muda, bagi yang ingin menonton mungkin kalau tidak sempat streaming bisa menyaksikan lagi nanti di akunnya Info BNN Provinsi NTB. Dan sekali lagi kami dari Mondial berterima kasih terhadap teman-teman Daun yang sudah terima kasih juga, dan dua orang yang masih ada di Bima di Inggris ya. Di Inggris ya, di London. Ya, semoga bisa balik besok ya biar maksudnya amin. biar komplit. Amin. Mudah-mudahan lagi. Benar. Insyaallah Januari balik Inggris ya, yang di Inggris balik Januari. Baik ya. Tentunya di album yang terbaru ini bisa teman-teman saksikan di berbagai macam platform digital. Betul. Ya, bisa disaksikan atau dinikmati seperti apa lagunya. Mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan bisa menjadi nostalgia. Amin. Daun yang dulu sampai yang sekarang apa sih bedanya? Amin. Dinilai sendiri. Terima kasih. Tentunya saya Ricky Andi pamit di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Subscribe. Komen, share jangan lupa. 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 Subscribe. Komen, share jangan lupa.
Subscribe, subscribe, komen, share jangan lupa. Subscribe.